Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sekilas Info. Hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir hingga petugas BPBD disiagakan untuk mengevakuasi warga. Sementara di Banyuwangi, hujan deras mengakibatkan air sungai meluap ke jalan raya serta mengenangi permukiman. Dalam video yang diupload oleh warga di media sosial memperlihatkan detik-detik ketika banjir bandang menghantam permukiman warga. Dalam video tersebut terlihat derasnya banjir bandang beserta lumpur telah menghancurkan beberapa rumah warga. Nah, sekarang kita bersama dengan Ketua BMKG, dengan Pak Maha. Pak, bagaimana cara menangani banjir? Baik, untuk cara penanganan banjir diantaranya adalah jangan membuang sampah sembarangan atau harus kepada tempatnya. Rajin membersihkan saluran air, menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Dan untuk cara menyelamatkan diri pada saat ada bencana banjir, jika terjadi banjir, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Matikan semua jaringan listrik, cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik. Jika ada perintah evakuasi untuk meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air karena bisa menyebabkan jatuh dan terseret oleh arus air. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ketua BMKG yang telah memberikan waktunya. Nah, pemirsa, kita lanjutkan ke berita yang selanjutnya. Ancaman krisis pangan yang saat ini masih menghantui dunia. Presiden Jokowi menyatakan sekitar 345 juta penduduk global akan terancam kelaparan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Presiden pada acara perencanaan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 kemarin. Presiden RI Joko Widodo menyatakan saat ini sekitar 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan. Jokowi juga menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat rawan karena ancaman krisis pangan global yang dapat membuat jutaan orang di dunia terancam kelaparan. Menurutnya, krisis pangan global dipengaruhi faktor perubahan iklim dan perang. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Karena apa? Perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan. Dan ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29% dari total angkatan kerja. Selanjutnya, Jokowi juga meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023. Sensus pertanian tahun 2023 dilakukan untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional. Baik, sekarang kita ditemani oleh Bapak Yosef dari Badan Penanggulangan Bencana. Baik, Pak Yosef, bagaimana cara menangani bencana kelaparan ini, Pak? Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan, sistem pemerintah, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas distribusi yang tidak berdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Untuk cara penanganan bencana kelaparan diantaranya adalah tuntaskan gizi buruk, investasi, berikan nutrisi yang tepat, tangani kekurangan zat besi, kurangi angka kematian bayi. Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Yosef karena sudah menyampaikan waktunya. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita yang sudah ada di lapangan. Silakan, Mati. Oke, saya sekarang sudah berada di salah satu wilayah yang mengalami krisis pangan. Dan saya sekarang akan mewawancarai salah satu warga di sini. Pak, bagaimana menurut Anda dengan krisis pangan di wilayah ini? Krisis pangan di wilayah ini sangat buruk dan sangat lemah perekonomian. Harga pangan mahal, beras naik, sedangkan penghasilan saya tidak seberapa. Saya sebagai petani, obat-obatan mahal. Saya
dapat masa dari mana-mana. Menurut Bapak, enakan zaman Pak Soeharto atau Bu Megawati, Pak? Nah, kalau soal itu saya no comment. No comment, isi dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. Serius Pak. Maaf. Gimana? Jadi kalau menurut saya enakan pada zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto. Tapi kalau Cak. banyak dana yang pemerintah yang menyeluruh akan semua rakyat Indonesia akan merdeka. Baik, terima kasih karena sudah saya wawancarai. Saya di sini pamit undur diri. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada rekan saya Mahdi yang telah melaporkan dari lapangan. Saya kembali undur diri. iNews melaporkan. Lapar. Ayang lotek.